Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channelnya Uma Fadhan, channel ibu rumah tangga biasa. Rumahnya juga rumah biasa, bukan rumah-rumah home decor ya teman-teman. Jadi maklum aja deh kalau nanti teman-teman bakalan ngelihat spot-spot yang gak enak di mata di rumahnya Uma, karena ya rumahnya sesuai realita banget deh pokoknya. Oke, ini Uma lagi unboxing paket. Teman-teman mungkin udah ketebak isinya apa. Ini itu karpet selimut yang Uma beli kemarin di Shopee. Harganya juga murah meriah, terjangkau sih menurut Uma untuk ukuran sebesar ini dan setebal ini. Di bawahnya juga udah anti slip. Dan yang paling penting bulunya itu lembut banget loh teman-teman. Jadi ini Uma sengaja belikan untuk Fadhan dan Nenek, biar mereka berdua itu kalau main di ruang tengah itu bisa sambil tiduran gitu ya teman-teman. Karena karpetnya lembut, bulunya halus, pokoknya recommended banget deh. Oke, lanjut. Setelahnya Uma mau beberes dulu di ruang tengah ini biar nanti karpet rotannya ini Uma gulung. Karena karpet rotan ini lumayan besar ya teman-teman, sedangkan kami di rumah ini nggak banyak orangnya. Kalau misalnya Uma mau nyapu itu agak susah, makanya Uma ganti ke karpet yang tadi yang agak lembut. Nah rencananya karpetnya ini mau Uma gulung, makanya mainan Fadhan ini ditaruh dulu di kontainer. Tapi ternyata pas Uma lagi beres-beres, Fadhannya malah keluarkan lagi mainannya. Ya Allah, Fadhan. Nah pokoknya ya gitu ya teman-teman, apapun yang Uma kerjakan Fadhannya mau ikutan, mau ngerecokin, mau sok-sok bantu gitu. Padahal malah bikin Umahnya tambah susah. Tapi Masya Allah itu tandanya Fadhan ada niat ngebantu Umahnya. Mudah-mudahan besok kalau Fadhan udah besar bisa ngebantu Umah ya Fadhan. Nah itu kelihatan kan teman-teman, debunya banyak banget di bawah karpet. Karena karpetnya ini lumayan berat, kalau misalnya mau digulung-gulung, mau disapu sering-sering itu lumayan susah. Makanya Uma jarang nyapu di bawah karpetnya. Paling ya Uma vakum aja di atas karpet. Nah ini mau Uma lanjut pel dulu karena memang banyak banget debunya. Jadi biar lantainya keset, biar debu-debunya hilang, ini Uma mau ngepel dulu biar nanti tinggal ditaruh aja deh karpet barunya. Nah ini baru sadar Uma, kok kelihatannya gendut banget ya. Makanya kadang bentuk pakaian sama bentuk jilbab itu berpengaruh banget loh teman-teman buat kita kelihatan gendut. Padahal rasanya Uma nggak segendut itu deh. Tapi kalau dilihat di video ini Uma kelihatan gendut banget karena ini model tuniknya itu kayak kembang gitu. Terus di dalamnya kan Uma pakai rok lagi. Makanya kayak ngembang banget badannya Uma, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa langsing deh secepatnya. Nah ini yang Uma pakai itu pel dari Bolde. Ini enak banget loh makainya teman-teman, karena bisa sampai ke sela-sela sudut. Terus juga gampang, nggak perlu tenaga ekstra, udah bersih banget. Teman-teman kalau mau samaan boleh cek linknya di deskripsi ya. Nah ini Uma pindahin dulu si karpetnya. Masya Allah udah nggak sabar nih Fadhan sama Nenek untuk pakai karpet barunya. Pokoknya apa yang Uma beli ini gimana supaya Fadhan dan Nenek ngerasa nyaman, ngerasa betah. Aduh, nih Fadhan suka banget sampai injak-injak nih, Nenek juga ikutan. Terus Nenek bilang, wah bagus ya karpetnya, padahal ngiranya nggak sebesar ini. Nah ini orang berdua udah pada duduk di karpetnya. Masya Allah, semoga Fadhan dan Nenek selalu sehat. Doakan ya teman-teman. Emang kadang sesuatu itu nggak bisa diukur dari nilai harganya ya teman-teman. Kadang sesuatu yang murah
justru bisa membuat orang-orang di rumah bahagia. Jadi kadar kebahagiaan itu bukan tergantung harta memang. Ini ngelihat Fathan dan nenek senang aja, Umah udah kayak ada kekuatan lagi untuk beres-beres, karena senang banget ngelihat orang yang kita cintai itu bahagia, Masya Allah. Nah lanjut, ini Umah mau beres-beres di depan karena sering banget ini Fathan main di kursi ini, terus si bed cover kursinya malah melayot gitu ya teman-teman. Nah lanjut, Umah mau nyapu-nyapu karena di depan ini jarang sih ini debunya nggak sebanyak di belakang, karena kan pintu di depan ini selalu ketutup gitu. Jadi ini Umah sapu-sapu dikit aja. Nah ini Umah pergi ke tetangga mau minta daun ini, daun ruku-ruku kalau di sini dibilangnya. Kalau di tempat teman-teman apa ya namanya? Aduh, enaknya tinggal di kampung ya gini ya teman-teman, sama tetangga itu bener-bener kayak saudara. Nah ini rumah-rumah di sini alhamdulillah hubungan antar tetangga itu baik-baik, nggak ada yang julid, nggak ada yang saling bermusuhan, Masya Allah. Nah lanjut, selamat datang kembali di dapur sengnya Umah. Nah kemarin-kemarin itu banyak yang nanyain ya teman-teman, gimana sih Umah pertama kalinya bikin YouTube, apa iseng-iseng aja. Nah jawabannya jujur, Umah itu malah nggak tahu kalau misalnya di YouTube itu bakal ada bisa dapat penghasilan. Nah awalnya Umah itu kayak iseng-iseng gitu loh teman-teman, kayak waktu itu lagi awal-awal pandemi kan, lagi daring tuh. Jadi Umah itu kayak bosen, terus ngelihat video-video teman-teman yang ada di YouTube itu kok kayaknya enak ya kalau direkam, kayak ada kenangan gitu. Nah Umah cobain deh bikin-bikin video, lama-lama ketagihan, terus Umah share-share ke sosial media. Yang nonton malah lumayan banyak, waktu itu masih 100-an, 200-an gitu ya. Terus kebetulan paman tuh yang bilang ke Umah, ternyata kalau misalnya di YouTube itu kalau kita serius bisa menghasilkan walaupun gak banyak ya teman-teman. Nah perjuangan untuk bisa monet itu juga lama sih, kalau Umah hampir 1 tahunan, sekitaran 10 bulan baru bisa monet. Jadi nggak ada yang instan ya teman-teman. Nah waktu itu Umah juga nggak tahu kalau misalnya uang dari YouTube itu nggak banyak gitu ya. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi karena pendapatan dari YouTube itu nggak banyak. Tapi alhamdulillah karena bisa sharing dengan teman-teman semuanya, juga jadi penyemangat untuk diri Umah sendiri biar beres-beres lebih baik lagi gitu. Jadi hari ini Umah rencananya mau masak ikan patin balado yang simpel-simpel aja, karena di rumah ini yang paling penting wajib ada itu balado gitu ya teman-teman. Mau ikan balado, ayam balado, telur balado, pokoknya setiap masak itu wajib banget ada baladonya. Nggak tahu deh, mungkin tipikal warga Sumatera kayak gitu kali ya. Kalau misalnya hanya sayur-sayur bening atau yang ditumis-tumis atau yang dikasih kecap gitu, kurang banyak peminatnya di sini. Nah ini Umah masaknya udah hampir asar, kan tadi Umah sekolah dulu. Umah emang masaknya itu dekat-dekat waktu asar ya teman-teman, karena panas banget di dapur ini. Kalau lagi terik jam 1 sampai jam 3 itu lumayan banget panasnya, kan di atasnya masih seng gitu ya. Makanya Umah sering masak kalau udah agak redup, udah dekat-dekat waktu asar. Nah kalau untuk makan siang biasanya masih ada sisa lauk kemarin, karena di rumah ini nggak banyak itu ya, nggak banyak maunya. Kalau misalnya ada sisa lauk kemarin juga masih dimakan, alhamdulillah. Kalau untuk sarapan pagi biasanya cuman goreng telur atau cuman beli lontong aja di luar. Aduh, pokoknya kerjaan kita ya nggak pernah habis ya teman-teman. 24/7 hampir tiap hari mengulang pekerjaan yang sama, Masya Allah. Kebayanglah ibu-ibu yang stay di rumah 24 jam harus membersamai anak. Pokoknya Umah selalu bilang ibu-ibu yang stay di rumah itu luar biasa. Umah yang masih kerja di luar aja masih ngerasa jenuh, masih ngerasa capek kadang kalau misalnya di rumah terus 24 jam gitu ya, kalau misalnya libur. Dan kalian itu berulang-ulang setiap hari melakukan pekerjaan yang sama. Semoga Allah balas dengan surga yang
terbaik surga firdaus untuk ibu-ibu yang ikhlas mengerjakan pekerjaannya. Oh ya, jangan salfok ya sama wajan legend ini. Wajannya kurang estetik ya teman-teman. Tapi justru masak di wajan yang gak estetik kayak gini itu lebih enak, lebih nggak takut tergores, nggak takut rusak. Tapi kalau misalnya masak di wajan yang mahal-mahal gitu, malah ngaduknya kurang enak gitu ya teman-teman. Takutnya rusak, takutnya hangus lah, pokoknya banyak. Jadi Uma sering banget sih masak di wajan legend kayak gini. Nah ini Uma kasih dikit gula. Sebenarnya orang di rumah ini nggak suka gula, cuman setelah menikah terus ada Abi Fadhan, karena Abi itu nggak suka pedas dan sukanya sambal yang agak ada rasa manis-manis gitu, makanya Uma sekarang dikasih gula gitu ya teman-teman. Soalnya kalau di Sumatera ini jarang banget sih kalau misalnya ngebaladoin sambal dikasih gula. Ayo kalau teman-teman yang di Sumatera gimana? Masakannya dikasih gula atau enggak? Komen di bawah ya. Oke, selesai ya masakannya kayak gini-gini aja teman-teman. Uma itu nggak pandai masak, jadi masakannya juga kurang menarik kelihatannya. Ini Uma campur cabenya tadi pakai rawit karena rawit lagi banyak di kulkas, biar cepet habis dan nggak busuk, makanya Uma campur pakai cabai rawit. Oke, selesai di dapur. Ini Fadhan datang minta cumil. Cumil itu susu kotak ya teman-teman. Jarang sih Uma kasih susu kotak, cuman ya sesekali ada juga. Nah ini Uma kasihnya Milo, karena kemarin masih ada sisa-sisa lebaran yang Uma taruh di kulkas, makanya Uma kasih Fadhan. Oke, setelah masak seperti biasa langsung dibereskan piring-piringnya, biar nanti kalau misalnya mau istirahat piring-piring udah beres. Soalnya kalau nggak gitu nanti piring-piringnya malah numpuk, malah bikin bad mood, malah bikin susah nyucinya karena udah banyak. Ya udah daripada keburu banyak, makanya Uma selalu nyuci pas dikit-dikit kayak gini. Emang sih nyuci piring itu kayak nggak selesai-selesai gitu ya. Ada lagi setiap mau ke dapur pasti ada cucian piring gitu. Nah ini Uma cuci juga wajan legendnya, Insya Allah udah bergerak banget di belakang. Dari kemarin pengen bersihin pakai cairan pembersih kerak, cuman Umah belum sempet, belum ada tenaga juga. Nah jadi ya udah deh pakai yang kayak gitu aja dulu. Nah ini juga dapurnya alhamdulillah udah beres semuanya. Walaupun dapur kita sederhana, yang penting kita menjalani hari di sana dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, insya Allah bakalan Allah tambah rezekinya. Karena masing-masing pekerjaan, masing-masing rumah tangga tentu pasti nggak bakalan sama rezekinya ya teman-teman. Ada yang rezekinya dapurnya estetik, ada yang rezekinya dapurnya sederhana, dan ada juga yang rezekinya malah dapurnya kayak pakai tungku gitu ya teman-teman. Makanya yang paling penting sebagai manusia kita harus perbanyak rasa syukur kita. Dan jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena apa yang kita jalani sekarang insya Allah itu udah jadi takdir kita yang paling baik ya teman-teman. Oke, beres semuanya. Di dapur juga udah selesai, masak udah selesai. Nah Uma kalau udah kayak gini pengennya udah rebahan aja gitu ya teman-teman. Aduh, tapi kadang kalau misalnya udah selesai di suatu tempat, di tempat lain malah berantakan lagi nih kayak gini nih. Ya udah diberesin lagi. Kalau misalnya lagi capek, ya udah nanti aja diberesinnya. Pokoknya harus dijaga dulu kewarasan kita yang paling penting ya. Nah ini Uma cuman beres-beres sedikit aja karena ini udah waktu asar juga. Uma belum sholat asar. Fadhan itu tadi ikut ke masjid bareng abinya. Nah ini jalan yang di samping rumah itu ya teman-teman, sering banget orang kalau misalnya pulang dari masjid singgah, ibu-ibu juga sering singgah di sini. Makanya
pintu yang ke samping ini selalu kebuka. Nah, karena Umah udah tepar banget, ya udah istirahat aja deh dulu sambil main handphone, sambil balas-balas komen, balas-balas DM di Instagram. Makasih banget ya teman-teman udah nonton sampai akhir ya. Thank you for watching. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.